Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial bersama saya, Karisma Kristi, dan masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Waikanan. Pak Nikman, tadi kita berbicara terkait kesejahteraan petani. Anda berbicara bahwa kesejahteraan petani ini belum maksimal di Kabupaten Waikanan. Tapi tugas Anda adalah untuk bisa menampung aspirasi mereka, seperti itu. Mungkin bisa Anda ceritakan, ada hal-hal menarik ketika Anda menampung aspirasi para petani ini? Sangat menarik sekali, sangat memusingkan pala sekali itu. Otak. Seperti apa? Contoh, saya bilang tadi bahwa untuk petani berharap pupuk, ya, pupuk itu nggak semudah itu, Mbak. Pupuk. Sekarang di mana-mana tanpa pupuk, karena kondisi tanah sudah berubah, nggak hidup, katakanlah tanaman itu. Nah, di kelompok tani yang bisa mendapatkan pupuk tersebut ada ke kelompok tani. Dalam arti dia sudah punya kartu RDKK. Nah, RDKK itu nggak setiap hari keluar karena bukan daerah yang mengeluarkan RDKK, ngusul ke pemerintah pusat, Kementerian Pertanian misalnya. Belum tentu satu tahun keluar. Saking banyaknya, maklum juga, saking banyaknya masyarakat petani Indonesia berapa juta, masuk semua ke situ. Jadi RDKK itu mungkin terlambat, walaupun maaf sudah kita usulkan RDKK itu. Nah, sudah dapat RDKK misalnya, di kecamatan misalnya di Rajabasa ini cuman kiosnya 2, kios itu warung pupuknya. Kalau Rajabasa utama ngambilnya di bundaran ini. Seandainya bundaran ini nggak ada, mau kemana? Nggak boleh. Ngambil di kios sebelah di Untung Surapati nggak boleh. Itu di dalam aturan pupuk itu sendiri. Lalu seperti apa Anda untuk mendorong pemerintah daerah untuk petani sendiri, Pak Nikman? Sudah kami sering rapatkan tentang pupuk yang sangat susah itu. Ini khususnya subsidi ya. Pupuk subsidi sudah dirapatkan terus. Itulah melalui pemerintah provinsi disampaikan ke pusat, ya seperti itu. Contoh begini, Mbak, masyarakat petani itu punya lahan sedikit, namanya bukan orang mewah, mau beli pupuk nggak ada walaupun punya duit. Beli di kecamatan Panjang, itu yang murah di kecamatan Panjang misal, nggak boleh. Bisa kena tangkap penegak hukum kita. Jadi kan bingung kan. Sedangkan musim tanam itu harus tertib waktu. Contoh nanam jagung, 14 hari sudah dipupuk. Kalau dia sudah 20 hari, ngaruh terhadap batangnya, pohonnya. Jadi hasilnya tidak maksimal. Itulah kira-kira seperti itu. Sekali lagi, kami sudah berupaya sih. Ada katakanlah Forkopimda, libatkan semua, khususnya dinas dan kelompok-kelompok tani tertentu dipanggil, seperti itu bahasanya. Berarti menurut Anda ketika Anda sudah mengusulkan seperti ya, Dewan sudah mengusulkan kepada pemerintah seperti itu, tanggapannya kurang baik atau seperti apa? Baik, kalau di masing-masing daerah itu baik kok. Mereka merasakan juga kebutuhan, keinginan, kehendak masyarakat, tahu. Cuman sudah diusulkan, ya nggak secepat itu maksudnya untuk mendapatkan RDKK itu. Anggota lah ya. Anggota RDKK itu nggak semudah itu, nggak setiap hari turun gitu, bisa setahun. Kadang-kadang nggak keluar saking banyaknya seluruh Indonesia ini. Baik, itu tadi kita berbicara terkait sektor pertanian, mungkin dari sisi petaninya. Aspirasi yang lainnya, Pak? Kan tidak semua warga di Waikanan itu petani. Betul. Jadi memang kalau aspirasi itu nggak ketampung-tampung lagi dengan saya ini. Badan kecil ya, badan kecil, otak kecil, nggak pinter juga, tapi banyak betul. Yang paling mencolok menurut Anda, Pak Nikman? Yang paling mencolok? Ntar agak lupa saya ini. Gak apa-apa, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya agak lupa. Contoh, di pendidikan. Pendidikan kita tahu semua. Guru honor ya, yang sudah 14-15 tahun mau masuk P3K aja susah. Ngadunya kemana? Demonya kepada DPR. Ya,
yang mereka sudah 15 tahun, 20 tahun yang anak muridnya kita tahu semua bahwa sudah jadi orang. Mereka cuma gaji di kabupaten kota itu, khususnya kabupaten saya, nggak lebih dari 350. Bagaimana 350.000 dibagi sebulan berapa itu? 5 perak nggak kira-kira seperti itu. Jadi satu, di kesehatan seperti itu ya, baik pelayanan, baik itu bicara SDM-nya, kan pada demo semua. Ya, pokoknya banyak lah. Namun ketika mereka berdemo seperti itu ya, Anda sebenarnya kan melihat aspirasi masyarakat gitu, melihat mereka mengeluh, sangat miris sepertinya Pak gitu ya, apalagi misalkan pendidikan gitu, guru honorer mungkin harusnya nasibnya diperjuangkan seperti itu. Lalu sejauh ini seperti apa ketika Anda sudah menampung aspirasi mereka? Apakah sudah ada perubahan, Pak Nikman, menurut Anda? Iya, menurut saya belum. Karena kan udah ada berubah atau tidak itu kan hasil ya. Hasil. Ya buktinya kemarin kita sudah usulkan. Kasarnya mau ngomong, dia orang minta ongkos mau ke Jakarta, kita persilakan. Di DPR tampung semua, masuk semua di kantor itu. Masuk semua kok. Nggak ada yang saya tolak. Gerbang nggak ada Pol PP, nggak ada polisi, biarin. Masuk semua, curhat semua. Paling air putih keluar. Nggak disemprot-semprot, nggak kayak kota besar, nggak. Bukan terima semua. Jadi alhamdulillah kondusif kalau di sana bicara aspirasi dan katakanlah unjuk rasa itu enak saya. Lalu mungkin dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan kepada Anda, Pak Nikman, ada nggak satu atau dua kasus yang sangat menyentuh hati Anda ketika mereka menyampaikan aspirasinya kepada Anda? Ada di PPL pertanian. Kali lagi ngulang ke pertanian. Kenapa, Pak? PPL beberapa tahun yang lalu itu 8 bulan apa 10 bulan dibayar pusat. Sedangkan sisanya diserahkan kabupaten. Coba dulu, gaji setahun dibayar 8 bulan apa 10 bulan. Emangnya sudah dikurangin bulan itu. Terpaksa dengan berat hati dengan kondisi yang kurang, ya. Iya, terpaksa kami agak memaksakan diri bagaimana pemerintah itu bisa bayarkan sisanya itu. Alasan kami ada yang menarik itu. Pak, Bu, lagi motor dinas aja ada pemeliharaan ya. Apalagi perut orang. Ada nggak kira-kira? Ya seperti itu. Contoh-contoh menariknya. Ini di penyuluh ya. Bagaimana pertanian tadi kalau nggak ada belajar, nggak ada penyuluhan dan sebagainya. Tapi itu insya Allah sudah sekecil-kecil ya kami bisalah dikit-dikit untuk memperjuangkan. Cuman kalau yang besar-besar belum. Ya. Lalu lantas ketika Anda menemukan suatu ketidaksesuaian di pengawasan seperti itu ya Pak ya, bagaimana apa yang akan Anda lakukan? Mungkin tidak sesuai dengan perencanaannya, penganggarannya atau pelaksanaannya seperti itu dan akhirnya berdampak pada rakyat dan warga Anda di Kabupaten Waikanan. Apa yang Anda lakukan Pak ketika itu tidak sesuai? Tidak juga. Yang tidak sesuai semuanya itu enggak juga. Karena dari awal memang kita kawal tadi. Di perencanaan APBD kan kita sudah bahas ya. Kita periksa, kita tanya SKPD masing-masing dinas itu. Saya beri contoh dikit. Pak Kadis, misalnya. Apa yang Anda mau kerjakan setahun? Pak, saya mau beli cangkul 10. Di mana kegunaan tempat yang di mana yang mau dikasih untuk apa itu? Nah, di dalam kurun waktu sebagai 3 bulan apa hasil-hasil bertahun ditanya kembali dinas tersebut, Pak, sudah beli cangkul 10? Di mana? Waktu di LKPJ dan LPJ. Disitulah. Tapi insya Allah artinya walaupun cangkul itu dibelikan 9 atau 8 ya teknis itu kan bukan tugas fungsi kami lagi Mbak. Nggak pas itu kalau yang sudah seperti itu. Tapi pengawasan insya Allah dilakukan dengan ya cukup lah. Walaupun belum berhasil sepenuhnya diterima masyarakat, ya seperti itulah kira-kira.
Baik, Pak Nikman, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara ya Pak Nikman. Pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.